Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Yuliani dengan NPM 23002 dan rekan saya yang bernama Jaujia Zahra Andripa Putri dengan NPM 23001 dan yang terakhir ada Elvariani Agisi dengan NPM 23008. Baik, di sini kami akan membahas terkait korporat dari Blockbuster. Ya, pada slide ini atau pada bagian ini kita melihat penyebab utama kegagalan Blockbuster dari 3 sudut pandang. Yang pertama, strategic entrepreneurship, yaitu kegagalan penyeimbangan bisnis yang sudah berjalan dengan peluang digital baru. Kedua, managing innovation, yaitu inovasi yang terlambat karena perusahaan terlalu tergantung pada pendapatan dari denda keterlambatan. Yang ketiga, yaitu power and politics, yaitu konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan yang membuat perubahan menjadi lambat. Nah, selanjutnya kita melihat dari puncak kejayaan Blockbuster. Sebelum mengalami kemunduran, Blockbuster merupakan pemimpin pasar dengan lebih dari 9.000 toko, pendapatan sekitar 5,9 miliar dolar dan 65 juta pelanggan. Namun, model bisnisnya sangat tergantung pada aset fisik seperti toko dan investasi DVD. Kekuatan ini justru berubah menjadi kelemahan ketika industri mulai beralih ke layanan digital. Kita lalu selanjutnya yaitu garis waktu kejatuhan. Slide ini menunjukkan titik-titik penting perjalanan Blockbuster. Pada tahun 1997, Netflix hadir dengan model bisnis baru tanpa denda keterlambatan. Tahun 2000, Blockbuster menolak membeli Netflix seharga 50 juta dolar. Saat internet berkembang pesat pada 2004, Blockbuster baru mulai merespon. Akibatnya, mereka tertinggal jauh hingga akhirnya mengajukan kebangkrutan pada tahun 2010. Lalu selanjutnya ada analisis ekosistem persaingan. Dari perbandingan ini terlihat bahwa Blockbuster unggul dalam layanan toko fisik, tetapi memiliki biaya operasional yang sangat tinggi dan inovasi yang lambat. Sebaliknya, Netflix menawarkan biaya lebih rendah, model langganan tanpa denda, dan mampu beradaptasi ke layanan streaming. Redbox menjadi pesaing alternatif dengan biaya yang juga lebih efisien melalui sistem kios otomatis. Nah, selanjutnya ada paradoks strategic entrepreneurship. Melalui lensa strategic entrepreneurship, terlihat bahwa perusahaan harus mampu menyeimbangkan eksploitasi bisnis yang sudah ada dengan eksploitasi peluang baru. Blockbuster terlalu fokus mempertahankan keuntungan dari toko, DVD, dan denda keterlambatan, sehingga mengabaikan investasi pada teknologi streaming. Akibatnya, mereka kehilangan peluang untuk memimpin transportasi digital, dan akhirnya kalah bersaing dengan Netflix. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elvariani Agisi dengan NPM akhir 23008. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jebakan model bisnis antara eksploitasi dan juga eksplorasi. Nah, di gambar yang tertera di atas, yaitu adanya timbangan, yang dimana timbangan pada gambar tersebut ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan strategi dari perusahaan Blockbuster ini. Di sisi kiri terlihat lebih berat karena perusahaan itu mereka terlalu fokus pada bisnis yang sudah ada. Sedangkan sisi kanan yang lebih ringan karena kurang adanya berinvestasi pada inovasi dan juga peluang di masa depan. Selanjutnya adalah manajemen inovasi dan kekakuan struktural. Yang pertama adalah core rigidities atau kekakuan inti, di mana sistem, nilai, dan proses yang sukses di masa lalu justru menjadi penghalang berinovasi di masa yang baru. Di mana perusahaan Blockbuster ini itu mereka seperti yang sudah kita ketahui sudah sangat sukses dengan bisnis penyewaan DVD melalui toko fisiknya. Karena model ini mereka itu menghasilkan keuntungan yang besar. Perusahaan juga merasa cara tersebut itu sudah yang paling benar untuk perusahaan tersebut. Akibatnya ketika muncul teknologi baru seperti streaming, Blockbuster itu sulit berubah karena mereka itu terlalu terpaku pada cara lama yang selama ini menurut mereka itu sudah berhasil. Kemudian yang kedua itu adalah inovasi disruptif. Jadi untuk bisa bersaing di era digital pada saat sekarang, Blockbuster ini itu seharusnya mereka berani untuk bisa mengurangi ketergantungan pada bisnis DVD dan mereka itu mulai berfokus pada layanan online.
Blockbuster ini sebenarnya mereka memiliki kemampuan dan sumber daya untuk bisa masuk ke bisnis digital. Namun perusahaan itu mereka terlalu bergantung pada model bisnis yang lama, sehingga mereka tidak berani untuk bisa melakukan perubahan yang besar. Selanjutnya itu adalah siklus sebab dan akibat. Jadi denda keterlambatan itu menjadi salah satu sumber utama keuntungan terbesar di perusahaan Blockbuster, karena dapat menghasilkan banyak uang, sehingga perusahaan itu mereka merasa sangat beruntung pada pendapatan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adalah ketergantungan struktural, di mana denda digunakan untuk bisa menutupi biaya operasional di toko. Nah, jadi pendapatan dari denda itu membuat perusahaan mereka tuh merasa nyaman karena mereka dapat membantu membayar biaya operasional toko fisik yang jumlahnya itu sangat amat banyak. Yang ketiga adalah pelanggan dihukum. Jadi pelanggan yang terlambat harus bisa membayar denda. Nah, hal ini itu membuat banyak pelanggan merasa tidak nyaman dengan menggunakan layanan dari Blockbuster ini. Kemudian yang keempat adalah resistensi inovasi, di mana menghapus denda dianggap mengurangi laba. Jadi ketika munculnya ide layanan tanpa denda seperti yang ditawarkan oleh Netflix, Blockbuster ini itu mereka menolak karena khawatir keuntungan dari perusahaannya itu akan berkurang. Oke, baik, selanjutnya yang terakhir adalah konflik inovasi retail fisik versus inisiatif digital. Nah, di sini di tengah-tengah itu terdapat titik gesekannya, di mana masalahnya adalah layanan digital ini justru mengurangi pendapatan toko fisik dan juga denda keterlambatan. Karena itu, banyak manajer toko yang tidak mendukung inovasi tersebut. Akibatnya, program digital menjadi tidak berkembang secara maksimal. Jadi model bisnis lama yang mereka rancang itu tujuannya adalah untuk pelanggan agar mereka itu bisa terus datang ke toko fisik untuk bisa menyewa dan juga setelahnya itu mengembalikan DVD kembali. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah total akses atau digital. Jadi Blockbuster ini tuh sebenarnya mereka itu pernah mencoba mengembangkan layanan digital bernama Total Access untuk bisa menyaingi Netflix dengan mereka menggabungkan layanan online dan juga toko fisik. Nah, tujuannya adalah untuk integrasi penyewaan online dengan toko fisik, di mana pelanggan itu mereka jadi bisa menyewa secara online, lalu bisa menukar film di toko tanpa dikenakan denda, sehingga bisa lebih praktis dan juga bisa lebih nyaman lagi. Jadi saat Netflix berkembang, maka perusahaan Blockbuster ini tuh mereka terlambat untuk bisa beradaptasi dan akhirnya bisa kehilangan pasar. Nah, selanjutnya ada mengenai power and politics. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa dari perspektif politik organisasi, perubahan itu tidak hanya ditentukan oleh strategi saja, tetapi juga oleh kekuatan para pemangku kepentingan. Nah, banyak pihak di dalam organisasi memiliki kepentingan untuk mempertahankan model bisnis lama karena posisi dan keuntungan mereka itu bergantung pada sistem tersebut. Akibatnya, muncullah resistensi terhadap perubahan yang menghambat transfer digital perusahaan. Nah, selanjutnya ada pemetaan pemangku kepentingan. Nah, pada peta ini terlihat ya berbagai kelompok pemangku kepentingan internal. Nah, kelompok dengan pengaruh tinggi cenderung mendukung keberlangsungan model bisnis lama. Sementara pihak yang mendukung inovasi itu memiliki pengaruh yang lebih rendah. Nah, ketidakseimbangan ini menyebabkan keputusan organisasi lebih banyak diarahkan untuk mempertahankan status quo daripada mendorong perubahan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada rekomendasi dan solusi. Nah, jika perubahan dilakukan lebih awal, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, kita dapat melakukan kooptasi pemilik waralaba agar mendukung transformasi digital. Yang kedua, kita dapat mengamankan dukungan dewan direksi dan pemegang saham untuk investasi jangka panjang. Dan yang ketiga, kita dapat membangun unit bisnis digital yang memiliki otonomi dan indikator kinerja tersendiri sehingga tidak terhambat gitu ya oleh kepentingan bisnis lama. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, setelah pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, kesimpulan utama dari analisis ini adalah bahwa kejatuhan Blockbuster ini bukan disebabkan oleh teknologi semata. Penyebabnya merupakan kombinasi dari kegagalan dalam strategic entrepreneurship, kemudian kelemahan dalam managing innovation, dan konflik power politics. Nah, dengan kata lain, Blockbuster ini gagal menyeimbangkan eksploitasi bisnis lama dengan inovasi masa depan, kemudian gagal mengelola perubahan, serta gagal mengatasi hambatan politik internal. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.